Guys, jadi di konten kali ini aku pengen ngejelasin alasan kenapa kamu tuh bener-bener kayak harus ngotot untuk bener-bener diet dan nurunin berat badan. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dan ini bener-bener kayak nggak enaknya jadi orang gemuk itu gimana. So kalian bisa tonton video ini untuk tahu kenapa kamu tuh nggak boleh gemuk, kenapa kamu tuh bener-bener kayak harus seniat itu untuk diet. Yuk, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, alasan yang pertama adalah ketika aku gemuk, aku nggak pernah sepenuhnya percaya diri. Jadi apa-apa tuh kayaknya aku kayak bersandar di balik orang, apa-apa tuh kayaknya aku menyalahkan orang, apa-apa tuh kayaknya aku pengen lari karena aku nggak percaya diri itu gitu loh. Kalau semisalnya lagi ada foto, aku selalu cari tempat yang dimana aku tuh bisa bersembunyi, menyembunyikan besar badan aku. Kalau aku misalnya pakai baju, aku selalu memilih baju-baju yang warna-warna gelap. Kalau semisalnya aku ada acara-acara utama, aku selalu kayak nyari tempat duduk yang sekiranya aku tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi sebenarnya saat aku jadi gemuk, aku tuh tingkat kepercayaan diri secara intelektual aku tinggi, tapi untuk sosial secara daily life gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya foto, terus kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman, aku tuh kayak bener-bener kayak masih ngerasa insecure, dan rasa insecure aku itu aku tutupin gitu loh. Jadi mungkin teman-teman aku yang ngelihat aku dulu, aku nggak insecure, aku tuh pede banget orangnya gitu loh. Padahal itu di dalam diri aku tuh kayak ya ampun, ya udahlah, aku emang sejelek itu, aku emang ya udahlah. Kayak paham nggak, kalian udah berpasrah diri, kalian jelek, kalian gemuk gitu loh di samping teman-teman kalian, dan kalian berusaha untuk tetap menyembunyikan keinsecurean itu, padahal bener-bener lagi insecure. Tapi yang kedua adalah kalian ngerasa nggak orang gendut itu pasti jadi guyonan. Dimanapun posisinya, orang gendut selalu jadi guyonan atau mengguyonkan dirinya karena merasa dirinya tidak seberharga itu ya. Jadi kalau semisal kamu ngerasa hari ini kamu kok selalu jadi bahan bulian, kamu kok selalu jadi bahan topik untuk dibercandakan, yaitu karena kamu adalah orang gemuk, paham nggak? Kamu dianggap tidak sepenting itu, dan kamu dianggap ketika marah, ia tidak seberharga itu. Jadi kalau kamu marah ya udah, paling nanti juga kamu balik lagi. Orang nggak semenghargai itu ke kamu gitu loh. Karena apa? Kalau menurut aku dari kisahku yang dulu, karena kenapa akhirnya orang tidak menghargai diri kita pada saat kita gemuk? Karena memang kita juga tidak menghargai diri kita gitu loh. Kita nggak merawat diri kita nggak memberikan yang terbaik untuk diri kita, dan akhirnya perlakuan orang juga pun akan kayak gitu loh. Jadi kalau misal yang gemuk-gemuk atau yang gendut itu biasanya dijadikan bulian, terus dijadikan topik bercandaan, itu tuh bener-bener kayak udah makanan sehari-hari, dan kita nggak bisa ngelak itu guys ya, dan kita bisa nemuin itu entah dia dibercandakan atau dia membercandakan dirinya, dan ini pahit banget kalau diambil dari sisi yang serius gitu. Tapi kalau kalian mau tetap kayak gitu, tetap mau dibercandain, tetap kayak nggak mau nih nganggep serius, aku kan emang segemoy ini gitu ya, udah terserah kalian gitu. Yang ketiga adalah kalau kalian berjejer dengan orang yang good looking dan kalian gemuk, meskipun kalian cantik atau meskipun kalian ganteng, yang good looking tetap jadi prioritas. Yang good looking tetap jadi prioritas. Aku katakan lagi, yang good looking tetap jadi prioritas. Kalaupun kamu punya kapasitas untuk berpikir lebih tajam daripada yang good looking, orang akan tetap mempertimbangkan kamu 2 kali. Nah, orang gemuk selalu jadi opsi kedua atau bahkan terakhir untuk dilibatkan dalam acara-acara besar. Karena memang acara-acara besar itu ya mau nggak mau ya guys ya, mungkin aku juga paham gitu loh kenapa akhirnya orang-orang tuh memilih untuk memberikan syarat harus good looking. Ya karena memang sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan yang memang harus dicontohkan memberikan look yang bagus ke depan secara visual gitu loh. Yang selanjutnya adalah nafsu makan. Orang-orang overweight itu kan benar-benar gede ya guys ya. Mau dia bilang, oh aku makannya dikit tapi kok aku berat badanku naik terus, ya bohong. Aku makannya, aku cuma nyemil kok, tapi kok aku naik terus, ya bohong.
Di depan mata kita doang dia dikit makannya, di belakang pasti gede, karena nggak mungkin itu lemak sebanyak itu kalau semisal dia nggak makan. Dia nggak mungkin segendut itu kalau nggak makan. Misal aku dikit kok makan nasinya, bener deh, bohong. Pasti ada aja perintilan-perintilan yang dia tidak katakan, dia makan dan dia konsumsi hingga akhirnya itu berat badannya sampai se-overweight itu gitu loh, bisa sampai 100 kilo. Itu nggak mungkin udara doang gitu loh, itu pasti makanan, gitu loh. Nah, setiap kali aku pergi makan dulu sama teman-temanku, aku nggak ngerasa ini sesuatu yang serius, cuman setelah dikulik-kulik mungkin ya itulah, aku menjadikan diriku tuh kayak tempat sampahnya teman-temanku kalau lagi makan. Kalau semisal mereka makan nggak habis, aku tuh bisa kayak, kamu nggak habis ya, aku makan ya. Kamu ini ya, aku makan ya. Bahkan mereka tuh kalau semisal nggak habis, mereka tuh kayak inisiatif, udah kasih ayo aja. Dan aku ngerasa di situ setelah aku turun berat badan, oh my god, aku bener-bener jadiin diriku tuh tong sampah. Setong sampah itu apapun masuk dan apapun gak dibatasin. Mungkin kalau apapun masuk ya oke lah, kita bisa diet dan makan apapun. Tapi kalau berapapun porsinya itu tetap masuk, bener-bener kayak nggak ada takarannya, itu tuh udah berlebihan banget. So guys, berhenti menyiksa diri dan berhenti menjadikan diri sebagai tong sampah makanan. Kalau kalian udah makan, udah nggak usah paksa diri untuk makan makanan yang lain. Meskipun kalian suka, udah lepas aja. Kalau mereka nggak habis, udah kamu nggak usah menawarkan diri untuk menghabiskan. Kamu nggak usah terima juga kalau dia nawarin. Udah, kamu sayangin diri kamu udah makan, udah cukup, udah sampein ke diri kamu tuh udah cukup gitu. Yang terakhir adalah, aku cuman mau bilang, dulu itu aku tuh sering banget dinasehatin sama orang tuaku bahwa aku tuh gemuk. Tapi sayangnya di saat itu aku nggak sadar gitu loh, kalau aku gemuk. Aku nggak sadar bahwa kalau aku tuh sejelek itu. Aku nggak sadar bahwa aku tuh seburuk itu. Dan nggak ada yang pernah bilang aku jelek, nggak ada yang pernah bilang aku gemuk, kecuali orang tuaku. Dan aku nggak percaya omongan orang tuaku karena nggak pernah ada yang negur aku di luar mereka. So, akhirnya aku menyimpulkan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar mencintai kamu yang akan mengatakan kenyataan pahit untuk kamu sadari. Tuh, hanya orang-orang yang menyayangi kamu dengan tulus, mencintai kamu dengan tulus, yang akan mengatakan kenyataan pahit yang harus kamu terima. Itu orang tuaku sebelum ada, maksudku aku sebelum punya someone yang akhirnya jadi tujuanku untuk diet. Itu sebelumnya aku nggak pernah lihat fotoku yang dulu-dulu, yang pas aku lagi overweight. Sejak aku punya someone, aku baru menyadari bahwa omongan orang tuaku yang dulu nasehatin aku, yang bilang kalau aku gemuk, yang bilang kalau aku jelek, itu baru aku sadari kalau ternyata cuma mereka yang benar-benar sesayang itu, sepeduli itu ke aku. Dan aku juga nggak tahu, mungkin orang terdekatku juga nggak sadar gitu loh. Karena aku juga tanya ke teman-teman dekatku, ya mereka melihat aku wajar-wajar aja, nggak se-overweight itu gitu loh. Dan itu tuh bener-bener kayak, ya udah. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Itu beberapa alasan kenapa kamu harus mulai untuk diet dan sadar. Teman-teman kamu nggak negur kamu jelek, nggak negur kamu gendut karena mereka tidak seperduli itu sama kamu. Kamu coba untuk diet, kamu coba untuk jadi cantik, kamu coba untuk perbaiki karir, kamu coba untuk nabung, kamu coba untuk invest di diri kamu, di keuangan kamu, di kehidupan kamu. Kamu akan lihat siapa yang bertahan dan siapa yang bakal ngomongin kamu di belakang. Thank you banget udah nontonin aku. Bye-bye.